Itu aja nilai. Makanya saya, ya Allah, masa Nabi nggak pernah ngajarin begini, Nabi digila-gila sabar, mau dibunuh juga sabar, disinting-sinting juga sabar. Lah ini nyap-nyap begini ngaku dia Rasul, kan mestinya kan mikir. Satu. Ya kedua, sekarang kan zaman sudah teknologi. Kalau penafsiran namanya tafsir, boleh aja beda pendapat. Boleh, tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan, yaitu tes DNA. Kan banyak yang biayai gratis. Dan ini sudah banyak yang tes DNA. Nah ini aja tes DNA aja tafsirannya banyak. Ada tes DNA edit, tes DNA aja itu kan macam-macam begitu. DNA aja tafsirannya macam-macam, apalagi nggak dites DNA. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku duriya Rasul, karena saya memang bukan duriya Rasul. Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia, tinggal begitu saya sebutkan, ya udah. Apalagi NU kan begitu kan. Saya sering ngomong di mana-mana. Kata Gus Dur, monyet kalau nasihatnya benar ikutin, apalagi manusia, walaupun bukan duriya Rasul. Kan begitu. Itulah konsep Islam begitu. Jangan nasab diagung-agungkan, tapi kelakuannya bertentangan dengan jatuhnya. Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang ini goncang. Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini. Karena dari dulu akhlaknya bagus. Dengan kita juga bagus, tidak saling menyalahkan. Pokoknya turunan saya, walaupun mabok nggak sembahyang, lebih mulia daripada ulama 70 yang alim. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya. Nabi sudah dibohongi, nanti kan ketemu Nabi mati ya, kita mau ngomong apa? Itulah kembali kepada konsep Rasulullah. Kita orang NU ya kembali kepada NU. Kenapa terjadinya goncang kancing begini? Karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang apa? Menunjukkan kesombongan, aku lebih hebat. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat, tidak pernah. Tidak pernah. Maka Nabi selalu merendah, Nabi selalu merendah, Nabi selalu rendah. Jadi menurut saya, supaya untuk meredam semua persoalan, teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita, ada negatif, ada positifnya. Ada positifnya itu tes DNA. Tapi mungkin tafsirannya ada tes DNA edit dan sebagainya, itu lain tafsiran orang itu mah gitu. Yang penting DNA yang benar apa? Ya, DNA itu terserah tafsir, namanya tafsiran. Tapi kan sudah ada bukti yang otentik. Ijazah itu harus ada. Ente doktornya di mana? Ijazah pun nggak diterima kalau belum dilegalisir. Kan bisa apa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu, ini untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter, harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Berarti nanti masyarakat ketika datang seseorang, saya duriya Rasul nih, harus ada tes DNA. Tes DNA. Ini saya kira luar biasa kan. Bila perlu kalau diundang tes DNA dulu. Tes DNA ada dilegalisir ya. Iya. Katanya parah. Menurut saya sekarang ini ya, tidak hanya masalah nasab, ya kemudian pembelokan sejarah. Dia lebih dahsyat lagi. Baik sejarah keindonesiaan, siapa yang apa ketika mau merintah, yang merintah Presiden Soekarno mau Proklamasi. Iya, kemudian tentang apa sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kemudian sejarah bagi NU ya sejarah NU, sejarah judgement, belum lagi pemalsuan makam. Ini hal-hal yang sudah tidak bisa kita tolerir. Ini sudah hal yang sudah muncak, membahayakan yang luar biasa. Karena nanti ke depan
kalau ini dibiarkan, anak-anak muda yang tidak ngerti sejarah akan menganggap bahwa itu adalah sejarah betul, Kebenaran. yang dianggap sebuah kebenaran. Maka harus muncul penolakan-penolakan terhadap manipulasi-manipulasi, pembohongan-pembohongan. Kita dalam rangka tidak apa-apa, dalam rangka hanya iqamatul haqqi sebetulnya, hanya menegakkan kebenaran. Bukan kita merasa nasibnya kalah, kemudian kita nanti pengaruhnya kita bagaimana, enggak. Lebih kepada iqamatul haqq, bahwa ya harus ditunjukkan pada hal yang sebenarnya. Sejarah Indonesia, kemerdekaannya bagaimana, sejarah Islam masuk ke Indonesia bagaimana. Bagaimana mungkin orang yang datangnya tahun 1800, padahal 1400, 1500 itu Islam sudah berkembang luar biasa. Nah, kok mengaku sebagai penyebar Islam pertama? Ini aneh. Jadi aneh sekali. Mungkinkah dengan fenomena yang ada nih, ada semacam seruan pada semua, khususnya nih warga Nahdliyin, untuk sering-sering menziarahi makam kakek neneknya, orang tuanya. Tidak hilang. Khawatir tiba-tiba nih saya diganti gitu, Kiai. Mungkin nggak gitu. Kita menyerukan pada semua pihak, yuk sering-sering diziarahi makam sesepuh kita. Karena jangan sampai tiba-tiba makam ini sana diganti kan gitu. Ini membahayakan ya. Kalau saya sih bersyukur dalam artian ya Allah membuka hidayah dalam artian supaya kita ini sering-sering ziarah. Jangan sampai tiba-tiba makamnya ini, loh ini kok ganti kakek saya namanya gitu. Ini adakah begitu? Baiknya seruan agar kita tuh sering-sering ziarah ke orang tua-tua kita dulu, saudara-saudara kita dulu. Karena yang dikhawatirkan pembelokan sejarah itu tadi. Bagaimana menurut Kiai? Apakah baiknya ada surat seperti itu? Kalau itu sih betul. Karena itu adalah perintah ya sebetulnya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima, apalagi kula Jumatin karena baruran li walidayhi. Saya punya nasihat dari guru host saya yang masih hidup sekarang. Nah, musuh terbesar nanti di zaman sekarang ini adalah medsos. Musuh terbesar. Medsos. Siapa yang menguasai medsos, merekalah yang menguasai dunia. Pembelokan sejarah itu dimuat di medsos. Luar biasa. Sedangkan kita masyarakat NU kan mayoritas nggak ngerti medsos. Saya sih berharap DKMN dalam tablet-tabletnya, dalam dialog-dialognya wajib menyampaikan ini. Makanya saya diminta aktif di Persatuan Wali Songo Indonesia. Gitu. Saya bismillah mau, kenapa? Ingin mengembalikan muruah. Siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan Islam di NKRI? Itu kan Wali Songo, ada datuknya ini, yaitu Pangeran Masa biasa. Minantu. Kenapa dia ada wayang? Kenapa dia ada apa? Karena orang Jawa itu kan hobinya asmarandana, Dangdang gula. dangdang gula. Kalau dakwah saya sekarang pidato di Monas, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada. Tuh, makanya Kanjeng Sunan Kalijogo, karena dia asli putra Indonesia. Bagaimana cara mendakwahkan melalui wayang? Itu kan nala, gareng, patruk, itu kan bahasa Arab semua. Kemudian Astina, Kurawa, Ashabul Yamin, Ashabus Simal. Yang jelek Astina, yang bagus Kurawa, kan begitu ya. Itu wayang tidak akan terjadi ribut kalau nggak ada Dorna. Makanya Dorna itu hidungnya begini, tangannya begini. Apa kata Kanjeng Sunan Kalijogo? Itulah ciri-ciri orang munafik. Kalau Tapi tidak, dia guru sufi lo ya. ya, tadi guru sufi, itu guru sufi.
Dia guru sufi. Kalau tidak ada dorna, makanya Kurawa dan Astina nggak bakaran perang. Itulah innal munafiqina fid darkil asfal. Itulah cara-caranya Sunan Kalijogo. Kan begitu caranya. Masuklah ke Asmarandana, masuklah ke Dembang-Dembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa daripada enggak ngalamin mendingan ngalamin. Nggak lama-lama ngaji kan jadi bagus. Nah, Jawa Barat cukup. Datuk saya Kanjeng Sunan Gunung Jati ahli manajemen.